Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Saya kesel, kok kesel. Nggak bisa ngomong apa-apa lah, udahlah. Kita di hari libur ini lebih baik kita jangan buka-buka kripto, jangan buka-buka teknikal analisa, jangan macam-macam lah, udah kita tenangkan diri karena market nggak tentu arahnya mau kemana. Coba kita lihat Shiba. Wow, keren banget dia sudah menyentuh 0,08. Wih, jauh banget nih, sumpah. Makin jauh yang para sangkuters ini, makin jauh, makin panik. Apakah dia bakal terjadi 0,00008? Nanti 0 ada 4. Oh ya Allah, kok begini ceritanya. Apalagi buat Doge, kita lihat Doge mana ya. Mana si dog Doge mana teh ya? Si dog. Nah, si Doge. Ya Allah, kenapa sih begini? Ya Allah, mudah-mudahan ada hikmahnya ya Allah di balik kesulitan ini, semoga ada jalan keluar. Kasihan kami ya Allah, para sangkuters ini ya Allah, semoga cepat kesusul ya Allah. Bakal ya, mudah-mudahan dari sini dia nanti membentuk begini, mudah-mudahan dia tembus, mudah-mudahan dia berdiri begini, mudah-mudahan begini ya, mudah-mudahan. Tapi nggak tahu juga kalau bakal begini. Oke, sebenarnya ada apa sih berita yang membuat seperti ini nih? Memang kenapa ya kalau cryptocurrency beda dengan forex ya? Kalau saya trading forex waktu itu, jadi walaupun berita bagaimana nggak terlalu ini loh, karena kita bermain dengan pips dia, kemudian trading candlestick dia. Kalau di crypto kan nggak bisa sih, kalau dia harusnya pengennya naik terus, tapi kalau kita di trading forex kan dia tergantung kita masang sell atau buy. Oke, ini beritanya. Pejabat Belanda menyerukan larangan penuh terhadap Bitcoin. Belanda harus melarang penambangan, perdagangan, dan penyimpanan Bitcoin karena tidak memenuhi salah satu dari 3 fungsi uang dan berguna bagi penjahat, kata seorang pejabat Belanda. Wow. Sementara El Salvador mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, seorang pejabat Belanda mengecam cryptocurrency, menyerukan larangan menyeluruh yang mendesak. Peter Heskem, Direktur Biro Analisis Ekonomi Belanda di bawah Kementerian Urusan Ekonomi dan Kebijakan Iklim, menerbitkan sebuah esai berjudul Belanda harus melarang Bitcoin. Wih, ngeri amat sih ya. Sejalan dengan judul esai, Heskem mencantumkan daftar luas alasan mengapa pemerintah Belanda harus segera memperlakukan larangan total terhadap penambangan, perdagangan, dan penyimpanan Bitcoin. Menurut pejabat tersebut, ini dapat menyebabkan harga turun karena Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya berharga karena orang lain dapat menerimanya. Eksekutif mengutip narasi anti kripto yang umum dengan alasan bahwa cryptocurrency apapun tidak dapat memenuhi salah satu dari 3 fungsi uang sebagai unit akun, alat pembayaran, dan penyimpanan nilai. Dia juga mengutip argumen anti Bitcoin umum lainnya seperti masalah keamanan, risiko penipuan, dan berpendapat bahwa kripto adalah alat yang berguna untuk pelaku kriminal. Oke. Haske mengatakan bahwa Belanda telah tertinggal dari negara-negara yang telah bergerak untuk mengurangi hype kripto dalam beberapa tahun terakhir. Regulator Belanda berusaha memperketat pengawasan platform perdagangan, tetapi tidak banyak berhasil. Biro Perencanaan Pusat menunjukkan risiko perdagangan kripto pada tahun 2018, tetapi menyebutkan bahwa peraturan yang lebih ketat belum diberlakukan. Terkait regulator Belanda tidak yakin dengan jumlah investor kripto di Belanda. Ini berita lainnya. Dalam esainya, Heskem memberikan perhatian khusus pada hukum Grisham, sebuah prinsip moneter yang menyatakan bahwa mata uang yang dinilai terlalu tinggi atau uang buruk cenderung membuat mata uang yang dinilai terlalu rendah secara hukum atau uang baik keluar dari peredaran, menyebut Bitcoin uang buruk. Heskem berpendapat bahwa hukum Grisham dapat bekerja dengan cara yang berlawanan dengan Bitcoin. Cryptocurrency menunjukkan semua unggulan uang buruk, asal tidak jelas, penilaian tidak pasti, praktik perdagangan yang teduh. Apakah hukum Grisham kembali? Tidak, sebaliknya cryptocurrency tidak digunakan dalam transaksi pembayaran reguler. Uang buruk menghilang dari peredaran karena tidak ada yang mau menerimanya lagi. Wih, dia ini dari bahasanya dia benci banget kayaknya sama Bitcoin. Jangan benci, jangan dia udah
punya duluan, dia pengen nyerok dari bawah palingnya, dia buat berita Bitcoin ini bakal turun. Dia berharap Bitcoin mungkin menyentuh angka 20 juta lagi. Tapi jangan sampai, ya Allah, mudah-mudahan dia naik, mudah-mudahan ini ujian ini segera berlalu, amin. Kalau sampai Bitcoin sampai 20 juta misalkan ya gimana nasib kita ini, koin-koin yang sudah kita beli di atas. Ya Allah, ya udahlah, kita aja lah pokoknya. Saya terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton. Oke, itulah